Tuhan, terima kasih Bapa di surga, kepada Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan pada hari ini anak-anakmu di gerejamu untuk memuji, memuliakan, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan sebagai anak Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Ayo Bang, nyanyi bukan? Siapa di sini pernah pergi ke pelabuhan dan melihat nelayan menangkap ikan? Siapa yang pernah? Kakak Tisha pernah nggak? Nggak pernah. Aku pernah nggak? Dede Sally? Nggak pernah juga. Oh mungkin kakak-kakak sekolah minggunya pada pernah ya pergi ke pelabuhan dan melihat para nelayan menangkap ikan. Nah adik-adik, ketika nelayan ini menangkap ikan dan mereka mendapatkan ikan yang banyak, tentu perasaan mereka sangat bahagia kan? Senang kan kalau misalnya dapat ikan gitu dari yang kita tangkap? Iya pakai boot mereka. Pasti kalau dapat ikan banyak rasanya senang kan adik-adik? Nah tapi adik-adik, kebahagiaan nelayan dengan tangkapan yang banyak ini tidak dirasakan oleh beberapa tokoh di Alkitab. Penasaran kan ceritanya gimana? Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Nah, kakak minta tolong ya, kita bacanya secara bergantian ya. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka memulai jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka bahwa beberapa ikan yang baru ke tempat itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu mengalat jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan seluruh sebanyak itu jala itu tidak full. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Mari bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, pada suatu hari nih ada beberapa murid Tuhan Yesus yang berkumpul. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, serta beberapa orang lainnya. Mereka sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, tuh ada 7 orang murid Tuhan Yesus yang sedang berada di pantai Danau Tiberias. Nah, lalu seorang di antara mereka yang bernama Simon Petrus berkata kepada teman-temannya. Nah, Simon Petrus berkata, "Aku ingin pergi menangkap ikan." Nah, teman-temannya yang lain juga berkata kepada Simon Petrus, aku juga ingin pergi deh bersama kamu menangkap ikan. Nah, lalu mereka masuk ke dalam perahu dan mereka mulai menjala ikan. Ke dalam kapal. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak mendapatkan ikan pada malam hari itu. Nah, mereka tetap menunggu sampai lama, sampai siang hari pun mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Iya. Nah, lalu ternyata ketika hari mulai siang, ada yang tahu nggak ini siapa? Siapa? Benar, ini Tuhan Yesus. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus menjumpai mereka dan berdiri di danau Tiberias tersebut. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tadi gak sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus ngomong sama mereka adik-adik. Tuhan Yesus tanya, "Adakah di antara kamu yang mempunyai lampau?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kenapa nggak ada? Karena mereka ketika sudah berjalan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Nah, lalu mereka adik-adik menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Nah, ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba ada ikan yang sangat banyak. Hanya banyak banget kan? Nah, mereka aja sampai kewalahan nih menangkapnya. Ini lihat ini, tangannya sampai susah tuh untuk mengait jalannya. Nah, melihat itu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes berkata kepada Petrus, "Petrus, itu Tuhan." Nah, Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan Petrus," katanya. Baru ketika Petrus mendengarkan perkataan Yohanes tersebut, Petrus mengenakan pakaiannya. Karena kan pada gambar ini tadi si Petrus gak mengenakan pakaian kan di antara teman-temannya. Dia gak mengenakan pakaian karena dia sedang menjala ikan. Lalu Petrus takut basah. Lalu Petrus memakai pakaiannya untuk menjumpai Tuhan ke darat. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi lagi? Mereka kesusahan adik-adik untuk menarik ikan tersebut ke darat karena jumlahnya sangat banyak. Ada 100 juta. Jumlahnya itu kira-kira 200 hasta. Berapa jumlahnya? 200 hasta. Iya, pintar, jumlah ikannya 200 hasta. Beberapa murid tersebut menarik ikannya ke darat untuk dibawa oleh mereka. Nah, kemudian adik-adik
dalam hal tersebut, mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada api, serta Tuhan Yesus sedang membakar ikan. Ketika mereka tadi tiba di darat, mereka melihat Tuhan Yesus sedang membakar ikan dengan arang dan api. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus punya sendiri mungkin ya. Terus Tuhan Yesus berkata sama mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap tersebut. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut ceritanya, kakak mau bertanya nih, siapa yang berkumpul di Danau Tiberias tadi? Iya, 7 orang. 7 orang apa? 7 orang murid Yesus. Lalu apa yang terjadi ketika murid Tuhan Yesus menjala ikan? Ia tidak dapat menangkap ikan. Mereka tidak dapat ikan kan, walaupun mereka sudah menjala. Iya. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus datang dan murid-murid menuruti perintah Tuhan Yesus? Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Iya, lalu kita lanjut ceritanya ya. Lalu mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk membakar ikan yang mereka tangkap tadi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tapi kan tadi tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, dari peristiwa inilah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus ketiga kalinya itu adalah peristiwa untuk memulihkan murid-muridnya. Setelah peristiwa penyalipan, ada banyak hal yang terjadi yang dirasakan oleh murid-murid. Murid-murid mungkin ada yang ketakutan, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang putus asa, ada yang hilang semangat. Tapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu untuk memulihkan murid-muridnya supaya murid-murid kembali mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang mungkin merasa takut? Siapa di sini yang mungkin merasa sedih gitu? Kayak Ahok tadi kan, Ahok sedih kan? Siapa di sini yang mungkin merasa cemas? Nah, tadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu hilang semangat, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur dan memulihkan kita anak-anaknya. Nah, sedemikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Mungkin kita dapat mengakhirinya. Lipat tangannya, yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini kami tidak takut lagi, kami tidak sedih lagi, kami tidak cemas lagi, karena kami percaya Tuhan Yesus telah bangkit dan dapat memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita kan tadi udah dengar firman-Nya Kak Wina. Terus sekarang kita mau persembahan. Untuk persembahan ini kita nyanyikan satu lagu ya. Nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mana yang satu? Dengerin kakak sini dulu, abah-abahnya mereka sini. Nanti kalau Mama baca ikuti ya. Ya, ikutin ya. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 9. ayat 9. Seperti Bapa Seperti Bapa telah mengasihi aku, telah mengasihi aku, demikianlah juga demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. mengasihi kamu. Tinggallah Tinggallah di dalam kasihku itu. di dalam kasihmu itu. Amin. Oke, sekarang aktivitasnya boleh ya adik-adik diwarnai ya. Tadi warna. Hasil warnanya dulu, mewarnai dulu. Kita Mana apa kok? Rambutnya warna merah. boleh. Boleh. Ini bajunya warna merah sekali. Yang anak. Ini rambutnya warna hitam. Itu bajunya mana? Yo, yang di dalam kapal itu siapa adik-adik? siapa aja dalam kapal Siapa yang itu? dalam kapal tadi? Ada namanya Kalau Simon P. Terus, Lo, terus Natana. Natana. Terus yang di pinggir kapal itu siapa? Tuhan Yesus. Mereka ngapain itu? Mereka sedang apa itu? Mereka sedang apa? Menjalai ikan. jenggotnya hanya ada warna hitam. Jadi Foto gak itu? Oh iya sih, salah sih, memang salah aku salah. Enggak, jenggotnya yang datang. Berkat dari kata Tuhan, maka anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap adik-adik di dalam belajar, di dalam bermain, di dalam sekolah, dan di dalam kehidupan sehari-hari, dan sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa